wa jam'ul hammi niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan adab bersama Gusti Allah ya. Yang pertama kemarin disebutkan dalam uzlah, dalam diam, menundukkan kepala, memejamkan mata. Yang kedua wajamul hammi, lan ngumpulaken sejo, memusatkan perhatian. Yang ketiga wadawamus sumti, lan langgenge menang. Jadi cara bermeditasi, cara menyendiri, berkhalwah ya, dalam satu hari supaya ada waktu menyendiri bersama Gusti Allah. Namanya khalwah atau meditasi. Di situ berzikir, berdoa, bermunajat, beristighfar ya. Yang pertama caranya dengan menundukkan mata, menundukkan wajah, memejamkan mata, konsentrasi, terus dalam diam. Jadi zikirnya pakai hati, diam, tidak bicara. Yang keempat wasukunul jawarihi, lan menengi pira-pira anggotanya diam ya. Jadi memang betul-betul memusatkan konsentrasi pada Gusti Allah. Jadi menunduk, diam, berzikir dalam hati, jamkan mata ya. Konsentrasi, berkonsentrasi, bermeditasi. Yang kelima wa mubda badaratul amri, lan enggal-enggal ngelakoni perintah. Kalau waktunya sholat ya segera sholat ya, menjalankan perintah. Wajtinabun nahyi, lan ngedoi larangan. Ada bersama Allah, jauhi larangan haram ataupun makruh. Wakilatul i'tiradi, lan kidie melawani atau tidak melawan alal qadri, ing atase takdir ya. Jadi termasuk di antara adab bersama Gusti Allah itu tidak melawan takdir. Artinya dia menerima apa yang diputuskan oleh Allah. Hidup ini ada hal yang memang tidak bisa dirubah. Walaupun kita sudah merencanakan, tetapi takdir ada di tangan Gusti Allah. Hendaknya kita itu mempunyai hati yang nerima ya. Nerima kalau memang itu sudah kepastian Allah. Tetapi nerima ini setelah berusaha ya. Berusaha bersungguh-sungguh, bekerja, berikhtiar. Ketika apa itu menjadi kehendak Allah, maka kita harus terima ya. Ya termasuk kejadian musibah ya. Yang semalam pasar kebakaran. Ya kita sudah berusaha, tapi ya syukur kita selamat. Seandainya itu mengenai kita, toko, pasar, kebakaran, itulah takdir. Yang penting kita sudah berusaha mengamankan, membaiki. Kalau terjadi sesuatu, takdir baik dan buruk itu dari Gusti Allah. Selanjutnya wadawamu dzikri, lan netepi zikir. Hendaknya kita siapkan waktu untuk terus berzikir ya. Baik dengan lisan ataupun dengan hati. Diucapkan Allah, 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 ataupun di dalam hati kita. Selanjutnya wa mulazamatul fikri, lan netepi mikir. Hendaknya selalu kita bersama Allah dengan cara memikirkan nikmat-nikmat Allah. Berapa yang sudah kita terima. Hidup ini kan sudah anugerah luar biasa. Banyak kebaikan yang sudah kita terima. Sehat ya, usia, kekuatan. Ini harus kita pikir. Nikmat Allah itu tidak terkira. Yang ke-10 wa izarul haqqi, lan disi akan perkara kang hak, mendahulukan kebenaran alal batili, ing atase perkara kang batil. Hendaknya selalu membela yang benar.
Ada yang memaknai al-haq itu Allah, membela agama Allah, mengalahkan yang lain. Yang ke-11 dari adab bersama Allah, wal iyasu lan ngeroso pedot, putus harapan, anil khalqi saking makhluk. Maksudnya tidak menggantungkan hidup pada manusia. Ini adab bersama Allah. Hendaknya kita meyakini dimanapun hidup ini, kebaikan, keburukan, semua hal yang kita usahakan, serahkan semua atas kekuatan Gusti Allah. Jangan menyandarkan diri pada manusia, karena manusia tidak akan abadi. Kalau kamu bersandar pada pejabat, dia akan pensiun. Kamu bersandar pada orang kaya, dia akan miskin, bangkrut, dan seterusnya. Sandarkan hidup hanya pada Allah. Yang ke-12 wal khudu'u lan tawadhu, tunduk tahtal haibati ing dalam isore keagungan Allah. Hendaknya hati kita ini bersama Allah sewaktu-waktu merasa takut di bawah keagungan Gusti Allah. Wal inkisaru lan ngerasa sedih. Inkisar itu susah, prihatin. Tahtal hayai ing dalam isore sifat isin. Maksudnya malu kepada Allah. Kita ini harus takut dan malu telah banyak berbuat dosa kepada Allah. Jangan kamu merasa dirimu baik. Berapa kesalahanmu, berapa dosamu, berapa kesembronoanmu. Maka kita harus selalu malu. Malu bahwa kita ini dilihat Allah. Kita ini sehari-hari dilihat oleh Gusti Allah, tapi kita tidak merasa dilihat oleh Allah. Buktinya kita melakukan kesalahan, kecurangan, kebohongan. Itu kan menganggap tidak tampak oleh Allah. Seandainya kita itu selalu merasa dilihat Allah, pasti gak berani bohong. Bohong kita dilihat oleh Allah, melanggar aturan. Anda berkali-kali saya bilang di pondok ini, khususnya anak dalam semua dilarang merokok. Itu masih ada yang ngerokok, nyuri-nyuri ngerokok di kamar. Itu pelanggaran. Walaupun saya tidak melihat, itu dilihat oleh Gusti Allah. Kamu harus merasa bersalah. Kamu setelah curang, diam-diam kamu merokok, kan itu larangan. Baik, kamu telah melanggar, kamu telah berkhianat. Kamu merokok di rumah ini kan tidak boleh. Sudah saya beri larangan. Tapi kamu curi-curi merokok, itu dosa. Berarti kamu berkhianat. Itu harus disesali. Itu dilihat oleh Allah. Wasukunulan menang anak hayalil kasbi saking rekodoyone penggawean sikatan krono tetanggenan berpegangan berkeyakinan bidomani kelawan tanggungani Gusti Allah. Tidak banyak merekayasa, ya bekerja sebagai syarat. Manusia ini mencari harta halal itu kewajiban. Thalabul halal faridhatun ala kulli muslim. Mencari harta halal, mencukupkan diri dengan makanan halal itu wajib. Yang dimaksud Imam Ghazali di sini itu jangan banyak tingkah. Artinya ya nyambut gawe sak cukupe. Secukupnya. Kita yakin rezeki itu ditanggung oleh Gusti Allah. Allah menjamin wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk di muka bumi ini dijamin rezeki oleh Allah. Ya tentu saja dia tetap harus bekerja, tetapi tidak ngoyo, tidak ngawur. Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu bertakwa kepada Allah sungguh-sungguh, kamu akan selalu diberi rezeki seperti Allah memberi rezeki pada burung-burung.
Burung-burung itu pagi berangkat terbang, sore sudah kenyang. Artinya burungnya tetap mau terbang. Burungnya tidak tidur di kamar, dikirimi makan oleh Gusti Allah. Allah menjamin rezekinya burung, tapi burungnya harus mau terbang. Begitu juga rezeki manusia ini. Allah menjamin rezeki semuanya, tapi dia harus mau terbang, harus mau ngambil ya. Allah tidak mengirim ke dalam kamar. Ya kita harus berusaha. Tetapi tidak perlu banyak pola, macam-macam yang rakus umpamanya, menjadi gila harta, gila kerja. Tidak perlu. Ya kerja secukupnya, tapi ibadah tetap penting adalah. Jangan terlalu takut soal rezeki. Rezeki itu sudah diatur oleh Gusti Allah. Jadi walaupun kamu kerja 24 jam, ya kalau belum takdirnya kaya ya tidak kaya. Buktinya orang-orang yang kerja siang malam juga ya tidak selalu kaya. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Ada yang kerjanya cuma sekian jam, tidak terlalu ngoyo, ya rezekinya banyak. Jadi rezeki itu tidak tergantung ngoyo atau tidak ngoyo. Orang ngoyo becak, nguli, macul, ya melarat aja. Sementara ada orang yang kerjanya lebih ringan, juragan berlian, enteng, ya lebih kaya. Ada lagi YouTuber sekarang, tulinan tok oleh duit, ya, macam-macam. Rezekinya Allah ya. Percayalah ya, minta pada Allah. Rezeki kita sudah dijamin oleh Gusti Allah. Tetapi harus berusaha. Seperti burung tadi, Allah menyiapkan rezeki untuk burung-burung. Tetapi burung itu harus mau terbang, ambil rezekinya. Burung tidak punya lumbung, burung tidak perlu nyimpan, bawa pulang sak kresek, sak goni ya. Burung cuma bawa makan sehari itu, besok cari lagi. Artinya setiap hari ada rezeki ya. Jangan rakus, jangan menimbun ya. Burung kan nggak ada pergi ke sawah bawa kertas, bawa kresek, enggak no. Burung ajaib. Yang namanya burung ya pergi, terbang, makan, pulang, ya secukupnya aja ya. Seperti itulah rezeki itu, yang penting cukup ya. Tidak harus berlebih. Wa tawakkulu lan tawakal pasrah ala fadlillahi ing atase anugerah Allah Ta'ala, ala fadlillahi Ta'ala ma'rifatan kelawan ngerti bi husnil ikhtiar kelawan baguse pemilih Gusti Allah. Allah tahu yang terbaik. Kita harus ada rasa tawakal. Tapi tawakal tetap harus ada ikhtiar. Wa hadza dzikil adab kullu sakwe adab iku yang bagi sayukjo apa mengkono hadza niku ayakuna yen to ono apa adab iku syiar kadati syiar sira utawa pakaian sira fi jami'i lailika ing dalam sekabehane wengi sira wa naharika lan awan sira. Siang malam kalau bisa kamu seperti itu tadi. Jadi adabnya bersama Allah, lebih banyak diam, menunduk, berzikir, merasa takut ya. Selalu dalam keadaan ingat kepada Allah, tidak menggantungkan hidup pada manusia. Semua tadi itu adab siang malam kalau kita merasa sedang bersama Gusti Allah. Fa inna hasudune mengkono niku wau al-madhkurah minal adab iku adabus suhbati adabe kekancan ma'a sahibin sertani konco la yufariquka kang ora misai sapa sahib ka ing sira. Itu adab bersama kekasih yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Siapa? Gusti Allah. Yang tidak pernah meninggalkanmu itu Allah. Dialah yang maha tahu, menemanimu hidup mati kamu bersama Allah. Hendaknya selalu ada rasa ya, perasaan pengertian kita itu sedang dilihat Allah, sehingga hidup menjadi baik, menjadi jujur, menjadi tertib ya. Niatkan semua hanya karena Allah. Wal khalqu ta makhluk kulun kabeh makhluk
iku yufariqunaka misai sapa makhluk ka ing sira fi ba'dhi awqatika ing dalam sebagiane pira-pira waktu sira. Manusia ini tidak akan ada yang selalu bersama kamu, istrimu sekalipun ya. Tidak mungkin 24 jam bersama kamu. Ajudan, pengawal ya. Kau nang WC masuk dikawal ya. Kamu akan tidak mungkin selalu berdua. Kamu selalu akan berpisah ya. Belum kalau kamu mati, pasti akan berpisah. Sementara Allah itu ada kapanpun kamu berada, dalam sembunyi, dalam sunyi, di gua, di gunung, dimanapun kamu tidak pernah luput dari pandangan Allah. Maka hendaknya adab pada Allah ini dijaga ya. Jadi ada 14 hal yang harus kamu rasakan ya. Yang penting ya selalu zikir, baik lisan atau di hati ya. Selalu merasa tenang, diem, khudu bersama Allah. Kalau tidak bisa dalam setiap saat, ya siapkan waktu. Meditasi 10 menit, 15 menit, duduk, diem, tundukkan mata, pejamkan mata, berzikir pada Allah. Kalau itu tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Kalau orang-orang yang kekasih Allah sehari-hari seperti itu. Kalau kamu tidak bisa, ya kamu siapkan waktu sedikit, pagi, sore, malam. Kapan harus ada waktu untuk diem sendiri ya. Jangan guyon terus, diem sendiri di masjid, di kamar, duduk, diem, sholat, zikir, baca Quran, beristighfar, merasakan kehadiran Gusti Allah, atau bermunajat pada Allah. Bisa sore begini, belum maghrib kamu masuk masjid lebih awal, duduk, baca Quran, pegang tasbih, tundukkan kepala, pejamkan mata, zikir Allah, ya Allah, ya Allah. Itu. Rasakan kehadiran Gusti Allah. Ini harus dilatih ya. Kita harus belajar menghadirkan Allah dalam hidup kita. Jangan sampai waktu kita ini terus untuk main guyon, sehingga kita lalai, tidak perhatian pada Gusti Allah. Ini harusnya harus ada waktu untuk sendiri, khalwah ya. Khalwah, menyendiri sebentar, walaupun tidak lama. Ya ini mungkin ideal dilakukan malam, bangun malam, wudu, sholat sendiri, zikir, seperti tadi, pejamkan mata, menundukkan kepala, berpikir dosa-dosa kita, malu, merasa diri ini kotor, istighfar dan seterusnya. Harus ada waktu untuk itu ya. Ini waktu untuk membangun kesadaran supaya hidup ini terarah, supaya kita tidak terus-terus tersesat. Kalau waktu ini kamu habiskan terus untuk tulinan, guyonan, handphonean, ya kamu akan kaget. Hidup ini tiba-tiba selesai, tidak ada artinya. Kamu tiba-tiba tua begitu aja. Kamu tidak merasakan kedekatan dengan Gusti Allah. Kamu tidak merasakan lezatnya berzikir. Penting ini. Hidup kita ini kosong. Kalau nggak ada zikir, hidup kita ini kosong. Apapun seneng kan sebentar, setelah itu selesai, sepi. Ya, gunakan, siapkan, sisipkan ya. Yang ideal malam hari. Kalau enggak ya sore begini duduk kamu di masjid, berzikir ya. Pokoknya harus ada waktu untuk duduk bersama dengan Gusti Allah ya. Moga-moga itu membangun kesadaran kita, membuat kita kembali pada Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.